Kita sudah membahas ya beberapa hal yang merupakan kontras dari pikiran manusia dan pikiran Allah. Dan kita pertama akan membahas Rasul Petrus ya, bagaimana Rasul Petrus itu punya pikiran bahwa Kristus itu tidak boleh menderita. Kristus harus diselamatkan dari penderitaan, dari siksaan, dari kesusahan dan sebagainya. Karena menurut pikiran Petrus ya namanya orang baik itu nggak boleh menderita. Orang baik itu harus hidupnya mulus, hidupnya indah, hidupnya dilindungi dari kejahatan dan sebagainya. Nah, ini konsep daripada Petrus tentang gurunya yang dianggap guru yang sangat baik. Dan itu bukan pikiran yang salah sebetulnya. Menurut manusia normal, ya, standar manusia normal itu pikiran yang benar justru. Kita itu harus membela orang yang benar kan. Kita harus membela guru kita dari penderitaan dan siksaan yang tidak sepatutnya. Saya kira saudara dan saya juga punya pendapat yang sama lah. Kalau saudara punya hamba Tuhan yang saudara sangat hormati, lalu hamba Tuhan ini akan menderita dan akan disiksa orang, apa saudara rela? Ya nggak rela lah. Kalau saudara rela itu saudara itu aneh pasti. Pikirannya something wrong. Ya, ada pikiran error. Masa gurunya atau hamba Tuhannya disiksa orang? Ya nggak apa-apa lah, itu sudah wajar dia disiksa, nggak apa-apa, biarin aja. Kan normal kan? Ya itu yang saya maksud. Saudara itu menyadari pikiran-pikiran yang seringkali kita salahkan, kita goblokan. Ya Petrus itu kok goblok sekali sih pikirannya, enggak mau sama dengan pikiran Kristus. Enggak apa Anda kalau hidup seperti di zaman Petrus itu, Anda juga punya pikiran, enggak apa-apa Kristus, kamu menderita, silahkan menderita gitu ya. Saya tahu rencanamu adalah untuk menebus kami semua. Ya sudahlah, matilah engkau gitu. Ya kurang ajar kan. Nah ini saya ingin flashback sebentar. Oke, lalu jadi kalau sampai orang itu bisa menangkap visi kerajaan Allah itu benar-benar itu pasti bukan dari manusia itu. Ya pasti bukan dari manusia. Itu Tuhan Yesus sendiri pernah bilang itu. Ya. Coba kita baca ayatnya. Petrus itu memang spontanitas. Dalam spontanitas itu seringnya ngawur. Tapi juga di dalam dia ngawur itu ternyata dia pernah berkata yang benar. Ya. Bentar. Ini ayatnya. Dari Matius 16. Matius 16 ayat ke-15 sampai ayat ke-17 coba.
Sekali lagi Matius 16 ayat 15 sampai 17. Nah, silahkan tolong bacakan. Kok enggak ada suaranya ya? Oke. Lalu Matius 16 ayat 15 dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Yes. Nah, ini salah satu contoh ya. Sebentar saya share ayatnya. Tolong dibuka screen share-nya. Sudah? Mana ini? Yusak tahu nggak caranya? Menunggu Seva. Sebentar, Pak. Halo Seva, tolong buka screen share screen-nya. Ya sudah, nanti aja. Oke, kita lihat aja ya. Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, ini spontanitas kan, Petrus itu jawabnya. Kan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Lalu Simon Petrus yang bisa jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini spontanitas sekali dan kelihatannya begitu saja Petrus itu menjawab itu. Tapi setelah Petrus jawab, Tuhan Yesus berkata di ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Perhatikan ini. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, hal ini membuktikan apa, saudara? Membuktikan bahwa kalau manusia itu bisa mengerti atau bukan mengerti, mengerti ya, dan mengerti dan bisa mengatakan suatu kebenaran yang hakiki, ya, kebenaran tentang kerajaan Allah, kebenaran tentang misi kerajaan Allah, itu pasti bukan dari hasil pikiran manusia itu. Pasti itu Pak, dari diulang lagi, Pak. Ya, saya ulang. Jadi kalau manusia itu bisa mempunyai pikiran, menangkap pikiran tentang misi kerajaan Allah, atau dia bisa mengatakan hal-hal tentang rahasia kerajaan Allah, maka itu pasti bukan berasal dari manusia itu sendiri. Itu pasti berasal dari Allah. Nah, kalau presupposisi Anda itu sudah seperti ini, Anda tidak bisa bilang bahwa Petrus itu bodoh. Lalu Anda merasa Anda yang pinter. Nggak bisa. Saya benar-benar menyadari ya bahwa kalau sampai kita bisa mengetahui rahasia Allah ini bukan kemampuan saudara dan saya. Ini benar-benar Allah sudah membelokkan
mengarahkan pikiran Anda dari duniawi ke surgawi. Dari buta menjadi tercelik. Dari tidak punya kemampuan untuk melihat rahasia kerajaan Allah, sekarang diberi mata rohani yang bisa melihat. Itu bukan karena kepandaian Anda, sama sekali tidak. Kita ini benar-benar bodoh dan benar-benar buta terhadap kebenaran. Nah, ini yang sebetulnya sangat-sangat ditekankan dalam doktrin reform, bahwa kita ini sama sekali tidak punya kemampuan. Kemampuan kita ini cuma kemampuan dalam kebutaan. Dan kalau orang yang belum dalam Kristus juga bisa berkata tanda petik kebenaran. Ya, kebenaran ini dalam konteks umum. Itu juga namanya anugerah umum. Jadi yang dapat anugerah ini juga bukan hanya orang Kristen. Tapi anugerah umum ini juga diberikan kepada orang yang bukan Kristen. Nah, ini posisi penting di dalam kita berpikir setelah kita ini bertobat. Ya, bahwa kita sadar benar-benar yang namanya anugerah, kita sadar benar-benar yang namanya mata rohani yang dicelikkan. Ya. Jadi dengan demikian saya betul-betul bersyukur kalau saya bisa melihat kebenaran bahwa Yesus adalah Allah, itu aja sudah bersyukur sekali. Kenapa? Karena banyak orang nggak bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah. Benar. Kalau saudara merasakan betapa sulitnya bersaksi dan betapa sulitnya membuat orang itu percaya, ya, itu kita baru tahu bahwa orang bisa percaya itu anugerah, bukan karena kemauannya sendiri. Kalau kemauan kita ini kemauan kedagingan, dan kemauan kedagingan itu pasti memberontak kepada Allah. Nah, inilah antara pikiran manusia yang sebetulnya dalam keadaan sudah berdosa ini. Kita kan disebut sebagai apa? Mati rohani. Itu bolak-balik yang saya tekankan dalam saya mengajar kuliah stris. Kita ini mati rohani. Ya, manusia semua sebelum di dalam Kristus, sebelum dilahirkan kembali, semuanya mati rohani. Kita semua lahir dalam keadaan mati rohani. Mati rohani itu apa? Terputus hubungan dengan Allah. Terputus hubungan dengan Allah itu bagaimana? Ya, terputus hubungan dengan kebenaran, dengan sumber kebenaran, dengan sumber kehidupan. Nah, terputus itu. Kalau terputus itu ya berarti nggak ngerti kebenaran, ya nggak mengerti yang namanya siapa Allah yang benar, nggak tahu. Ya, Allah yang benar aja nggak tahu kok. Allah itu yang mana sih? Nggak tahu. Saya sebelum lahir baru, ya ini saya mau share sedikit. Saya sebelum lahir baru, saya sebetulnya sudah diperkenalkan Allah itu menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, dan menebus dosa-dosa kita. Saya tahu itu semuanya, saya tahu secara knowledge, nangkep itu di otak saya. Tapi pengetahuan itu tidak menjadi hidup dalam hidup saya. Pengetahuan itu hanya sekedar pengetahuan. Ya, samalah seperti Anda tahu bahwa bahwa kota Italia itu berada di mana sih misalnya? Maksudnya Romawi itu berada di mana sih? Oh, di Italia. Ya udah tahu aja.
Tapi kalau Anda pernah ke sana dan Anda pernah hidup di sana, mungkin itu berbeda dengan cuma tahu ada kota yang namanya Romawi. Kota Roma, maaf. Ada kota yang namanya Roma. Itu di Italia. Ya tahu aja. Tapi bagaimana hidup di sana, bagaimana orang-orangnya, ya apa tantangannya dan sebagainya, ya kita cuma tahu aja, lain dengan kita benar-benar sampai hidup di sana. Nah, tahu tentang Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan sebagainya, tahu, tapi bagaimana hidup dalam Yesus itu berbeda sekali. Nah, jadi saya ini tahu dan saya benar-benar hidup seperti yang saya tahu itu beda. Ya. Makanya kalau ada orang reform yang kemudian Anda lihat kok sama sekali nggak nyata, nilai-nilai reform itu nggak nyata dalam hidupnya dia. Ya, kita nggak bisa cepat-cepat menghakimi, tapi kalau sampai benar-benar hidupnya itu lebih parah dari orang dunia, maksudnya udah nggak ada pergumulan hidup dan merasa berdosa atau merasa bersalah di dalam perbuatan-perbuatan dosanya, nah itu reform apa? Saya tidak menutup kemungkinan ya bahwa ada orang reform yang nggak pernah lahir baru. Nah, ini perlu direnungkan baik-baik. Ini problemnya antara pikiran yang cuma tahu dan pikiran yang sampai masuk di dalam hidup secara nyata. Ya, itu sesuatu yang sangat berbeda. Anda cuma tahu reform, tapi Anda tidak hidup bergumul dengan kebenaran-kebenaran reform. Artinya kebenaran-kebenaran ajaran reform itu bukan menjadi pergumulan hidup yang nyata dalam hidup Anda. Itu hanya cuma sampai di knowledge, oh predestinasi. Tahu predestinasi. Oh, ada single predestinasi, ada double predestinasi. Mana yang diperdebatkan? Oh, ya si A kurang bagus, si B itu hebat, menang itu. Kita cuma kagum aja sama perdebatan-perdebatan. Oh, apalagi hamba Tuhan sama hamba Tuhan berdebat tentang double dan single predestinasi. Wah, menyenangkan sekali. Hamba Tuhan dan hamba Tuhan berperang. Waduh, kita senang, tepuk tangan. Tapi itu cuma berhenti di knowledge Anda. Anda cuma senang itu sebagai apa itu, rangsangan berpikir Anda. Tapi itu tidak menjadi bagian kehidupan Anda. Nah, ini warning ya, warning. Saya mengucapkan ini karena saya sendiri dulu mengalami sebagai orang Kristen yang KTP. Ya, KTP-nya namanya Kristen. Tapi KTP itu bisa juga merupakan singkatan Kristen tanpa pertobatan. Jadi saya cuma Kristen dari kecil, saya sudah Kristen, dari bayi saya sudah dibaptis. Ya, saya dari kecil sudah diajari sama mama saya Alkitab, cerita Alkitab. Mama saya sangat rajin mengajari anak-anaknya. Saya salut. Ya, itu bukan malu percuma, tapi itu menjadi bekal. Jadi bukan saya katakan lalu knowledge itu tidak ada gunanya sama sekali. Buang aja knowledge-mu. Yang penting lahir baru. Lalu lahir baru tanpa knowledge bagaimana? Ya, otak kosong. Lahir baru dengan otak kosong lalu tidak ngerti apa-apa gitu. Ya enggak, itu ya enggak benar juga. Ya kan?
Nah, ini problem dalam pikiran manusia. Jadi ada satu faktor X yang menyebabkan pikiran Anda itu menjadi bagian dari kehidupan Anda. Ya, dan itu nyata dalam pergumulan hidup Anda itu benar-benar hidup. Kebenaran itu hidup dalam hidup Anda. Bukan cuma teori. Bukan cuma kekaguman-kekaguman terhadap pikiran-pikiran yang dalam-dalam. Ya. Seperti menyadari manusia berdosa. Apakah saudara tahu manusia berdosa itu hanya teori saja? Oh iya, memang semua manusia yang lahir itu berdosa. Pertanyaan saya, apakah Anda benar-benar menyadari kalau Anda itu berdosa? Kalau Anda itu tidak layak? Atau Anda cuma bisa bilang, si A, si B, si C itu orang bobrok. Ya, mental duniawi. Cuma nuding-nuding gini aja. Sedangkan Anda sendiri merasa, saya lebih lumayan dari orang itu. Saya khawatir kalau kita bersikap seperti itu, kita belum benar-benar bertobat. Karena sejujurnya orang yang sudah dicelikan mata rohaninya, sebetulnya tidak berani sebetulnya menuding orang lain. Tidak berani karena dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Tapi bukan berarti lalu orang berdosa dibiarin berdosa. Karena saya juga orang berdosa, jadi sama-sama dosanya, ya sudah, tidak apa-apa. Saya tidak perlu menegur atau mengingatkan. Bukan seperti itu. Itu juga tidak benar itu. Ya. Kita ini orang berdosa yang sangat tidak layak di hadapan Allah. Itu kesadaran itu. Apakah itu selalu muncul dalam hidup Anda? Ya, apakah itu kesadaran yang terus-menerus terbawa dalam seluruh hidup Anda? Atau cuma kadang-kadang aja ingat doktrin. Oh, ada doktrin yang mengatakan semua manusia berdosa. Oh, ya Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Karena cuma ingat pengetahuan sebagai pengetahuan. Tapi tidak pernah betul-betul hatinya hancur di hadapan Tuhan. Hatinya remuk di hadapan Tuhan. Dan tidak bisa menyombongkan diri lagi. Karena sadar benar. Saya manusia bobrok. Kotor. Najis di hadapan Allah. Mungkin Tuhan bisa membuat saudara menyadari kalau Anda ini orang bobrok dan tidak pantas di hadapan Allah. Dengan membuat Anda benar-benar jatuh dalam dosa. Sehingga Anda sadar, aku manusia, bukan apa-apa di hadapan Allah. Jadi seperti yang pernah saya paparkan juga, seperti Raja Daud. Raja Daud itu pernah jatuh dalam dosa. Sampai dia membuat Mazmur 51. Ya. Itu bagi saya membayangkan kehancuran hati Daud. Ya. Dalam kehancuran itu dia menulis Mazmur 51. Waduh, itu saya bayangkan itu. Betapa hatinya Daud itu menjerit. Dia orang yang tadinya terkenal orang yang begitu tulus, begitu baiknya di hadapan Allah. Ya begitu pokoknya
ya seturut dengan kehendak Tuhan, begitu taat, ya murni hatinya. Waduh, sampai wis pokoknya Daud itu wis segala-galanya dibandingkan Saul itu sudah. Daud itu begitu polos, tulus, hatinya baik ya dan sebagainya. Dia adalah gembala yang dia tidak punya ambisi untuk kedudukan. Dia tidak sombong, dia tidak merasa aku layak, ya toh. Buktinya waktu Saul mau bisa dibunuh oleh Daud, Daud bilang, dijauhkanlah kiranya ini. Ya, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Luar biasa sekali itu Daud itu. Dari orang yang begitu luar biasa, begitu tulus, polos dan sebagainya itu, kemudian sekarang bisa jatuh dalam dosa perzinahan dan bahkan sampai membuat suami dari Batsheba mati di medan peperangan. Itu artinya Daud hancur. Dan saya percaya itu salah satu cara pembentukan Tuhan pada orang yang dikasihinya. Saya tidak membenarkan perbuatan Daud dalam perzinahan itu. Tapi saya melihat di balik semua peristiwa itu ada rencana Allah untuk membentuk Daud. Supaya apa? Pikiran Daud mengalami benar-benar apa yang disebut sebagai orang berdosa. Apa yang disebut sebagai orang yang tidak layak di hadapan Allah. Daud baru menyadari. Sebelumnya, dia mungkin tahu tentang dosa itu hanya teori. Sekarang dia tahu dosa itu dari dalam hidupnya sendiri. Luar biasa sekali itu. Ya, coba kita lihat. Ya, Mazmur. Bentar, ini sudah bisa share apa belum ini? Sudah bisa, Pak. Ya. Bisa. Oke, Mazmur 51 ayat. Sebentar. Saya biasanya share-nya itu ayat 7. Tapi ayat 7 ini yang bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Oke, silakan dibaca. Mazmur 51 ayat 7 yang bahasa Indonesia ya. Bersihkanlah aku daripada dosaku. Bukan. Berarti itu ayat 5. Ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya. Saudara lihat judulnya. Ya, ayat 1 itu. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ya, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ya. Ini benar-benar Mazmur yang dibuat setelah perzinahan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ini orang yang sudah benar-benar menyadari kejatuhannya, keterpurukannya dalam dosa yang begitu luar biasa jahatnya. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Lalu bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah, coba perhatikan ini.
Bentar, saya share aja. Sebab ayat 3 yang bahasa Indonesia. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya. Bagaimana ini orang bisa ngomong kayak gini kalau dia tidak pernah merasa berdosa? Tidak mungkin. Saya mau tanya, Anda pernah nggak mengalami pergumulan ini? Menyadari betapa kotornya dan betapa bobroknya kita di hadapan Allah. Lalu ayat yang keempat, kalau bahasa Inggris ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Wah, ini pengakuan kejujuran daripada Daud. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Ya. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya, ini ayat yang ke-7 tadi. Yang bahasa Inggrisnya ayat ke-5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini ayat ini ya, saya pernah sharekan, saudara ya. Pikirannya bagaimana ayat ini? Ayat ini pikirannya itu mestinya begini. Daud tuh waktu jatuh dalam dosa, Daud tuh mestinya bisa ngomong gini, Tuhan, baru kali ini aku jatuh dalam dosa. Padahal sebelum ini aku selalu menjaga hidup yang bersih di hadapan-Mu. Kan gitu tuh mestinya. Omongannya Daud itu kan, baru kali ini aku jatuh dalam dosa. Dan baru kali ini aku terjebak dan aku begitu banyak kesalahan baru kali ini. Karena sebelum ini aku begitu setia kepadamu. Sebelum ini aku begitu taat kepadamu. Mestinya ngomong gitu kan? Enggak. Daud tuh ngomongnya itu luar biasa ini, ngomong ayat 7 ini. Ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Maksudnya waktu Daud tuh diperanakkan, maksudnya lahir. Itu sudah dalam kesalahan. Jadi waktu lahir pun sudah dalam kesalahan. Dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan sebelum lahir masih dalam kandungan itu sudah berdosa. Luar biasa. Ini yang ayat ini yang salah satunya juga menjadi dasar dosa asal. Daud nggak menyadari, Daud tidak mengatakan bahwa dia berdosa waktu dia berbuat dosa. Tapi Daud mengatakan, aku sudah berdosa sejak diperanakkan. Aku sudah berdosa sejak dalam kandungan ibu. Apa enggak hebat ini? Saya benar-benar melihat ini luar biasa sekali. Ya. Sebentar. Ya. Oke, bagaimana bisa orang punya pikiran seperti ini? Kalau bukan Tuhan yang membentuk dia. Bagaimana orang bisa punya pikiran seperti ini kalau bukan Roh Kudus yang mencelikan pikirannya? Nggak bisa. Saudara tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan lalu pura-pura berdosa. Pura-pura menyesal dengan dosa Anda. Padahal Anda merasa aku nggak ada dosa-dosa yang terlalu fatal.
aku selama ini oke-oke di hadapan Tuhan. Nah, seringkali kan begitu. Makanya pernah ada pertimbangan waktu muncul di liturgis, susunan liturgi, ya, ada poin yang namanya pengakuan dosa. Lalu pernah didiskusikan itu pengakuan dosa itu. Ini kira-kira perlu nggak ya? Dalam kebaktian selalu ada pengakuan dosa. Soalnya kan orang tidak selalu berbuat dosa. Kenapa harus pengakuan dosa? Seolah-olah pengakuan dosa itu mengada-ada. Orang tidak menyadari dirinya itu lagi berdosa, kok suruh ngaku dosa. Itu kan mengada-ada itu. Pengakuan kayak gitu. Itu akhirnya nanti jadi kebiasaan dan asal ngomong aja, Tuhan ampuni aku dosaku, aku sudah tidak layak kepadamu. Tapi aku merasa oke-oke aja. Aku tidak berdosa seperti Daud itu berdosa. Aku ini lumayan dibandingkan Daud. Nah, lalu mau dihilangkan pengakuan. Iya ya, tidak usah ya. Dihapus saja itu liturgi mengenai pengakuan dosa itu tidak perlu. Itu sepertinya nanti jadi otomatis mengaku dosa padahal tidak menyadari dosanya. Tapi akhirnya itu enggak disetujui pendapat itu. Harus ada pengakuan dosa. Kenapa harus ada? Karena memang sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar taat kepada Allah dalam seluruh hidup kita. Kalau saudara mau melihat standar Allah, maka saudara, saya tulis di Facebook itu, jangan katakan apa salahku Tuhan. Ya, itu kan seringkali terjadi pada orang-orang yang lagi tertimpa musibah. Entah musibah itu sakit penyakit, entah ada orang yang dikasihnya meninggal, atau ada yang dibunuh, ada yang rumahnya kebakaran, apa-apa, sampai nyebutnya, apa salahku Tuhan. Waduh, orang kayak ngomong kayak gitu seolah-olah tidak punya dosa sama Tuhan. Saya bilang, jangan katakan apa salahku di hadapan Tuhan. Karena setiap detik kita selalu berdosa di hadapan Tuhan. Bersalah di hadapan Tuhan. Setiap detik. Kenapa? Karena itu harus disadari dengan pengertian tentang dosa yang sebenarnya. Arti dosa itu apa? Arti dosa itu bukan hanya kalau berzina, itu baru berdosa. Membunuh itu baru berdosa. Mencuri itu baru berdosa. Kalau aku tidak berzina, aku tidak membunuh, tidak mencuri, aku sudah kasih perpuluhan, berarti aku tidak pernah berdosa. Nah, ini juga suatu hal yang salah, pengertian yang salah. Setiap detik kita itu berdosa di hadapan Allah. Karena apa? Arti dosa itu meleset dari sasaran. Hamartia. Artinya apa? Saudara sedetik pun tidak pernah bisa mencapai sasaran dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa kelemahan. Sempurna 100%. Tidak pernah. Saudara dan saya selalu orang yang bercacat di hadapan Allah. Kapan saudara dan saya merasa diri benar? Tidak pernah itu terjadi. Kecuali model seperti pemuda kaya yang datang pada Tuhan Yesus. Ya. Pemuda kaya yang datang pada Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan, apa saja yang harus aku lakukan untuk aku bisa masuk surga? Tuhan Yesus bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormati orang tuamu. Dan terus lalu dia bilang apa? Oh, itu sudah
sudah saya lakukan sejak masa kecil saya. Hebat nggak pemuda ini? Merasa dirinya sudah layak masuk surga. Dan dia menjawab itu tujuannya bukan apa-apa selain dia minta dikonfirmasi bahwa dia memang layak masuk surga. Ya, dia minta dikonfirmasi bahwa dia memang layak masuk surga. Jadi kalau Tuhan Yesus dengar dari pemuda ini, Tuhan, aku sudah tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, ya berarti Tuhan Yesus mestinya bilang apa? Waduh, hebat kamu, pemuda yang masih muda, tapi kamu betul-betul punya moral yang tinggi, dan moralmu itu akan diterima oleh Allah untuk masuk surga. Ternyata Tuhan Yesus tidak jawab begitu sama pemuda ini. Tuhan Yesus jawab apa? Kalau kamu mau sempurna, ya masuk surga. Kalau kamu mau sempurna, masuk surga. Jual seluruh hartamu, bagikan pada orang miskin, dan ikutlah aku. Langsung KO. Kenapa? Karena pemuda ini orang kaya yang sangat cinta sama hartanya. Sangat sulit bagi dia untuk dia bisa sempurna di hadapan Allah. Nah, jadi kalau bisa mengatakan seperti Daud ini benar-benar adalah anugerah Tuhan. Sekali lagi, anugerah Tuhan. Orang dapat anugerah Tuhan itu bukan hanya kalau merasa kalau dia sudah diselamatkan itu orang dapat anugerah Tuhan. Enggak, orang bisa sadar dirinya berdosa. Itu juga anugerah Tuhan. Enggak semua orang bisa sadar dirinya berdosa. Nah, itu yang tadi saya katakan. Jadi ini semua pikiran-pikiran yang berasal dari Allah. Kalau tadi pikiran Petrus itu dari Matius 16 ayat 15 tadi ya. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Biasanya Petrus kalau jawab kan asal-asalan jawab dan ngawur ya kan. Ini memang kelihatannya ya asal-asalan jawab. Tapi Tuhan bilang, apa yang kamu omongkan itu bukan berasal dari kamu, tapi berasal dari Allah. Ya, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya apa? Petrus kalau bisa ngomong seperti itu adalah anugerah Tuhan yang membuka mata rohani Petrus. Tapi sebetulnya saya masih ragu-ragu apakah Petrus betul-betul terbuka mata rohaninya atau hanya dia sekedar ngomong. Karena buktinya Petrus mengenal Yesus itu juga masih ini ya, bingung. Kadang-kadang bingung, kadang-kadang yakin, kadang-kadang tidak yakin. Ya, Kristus ini siapa sebenarnya? Ya. Jadi kata-katanya ini benar, tapi belum tentu diucapkan dengan penghayatan yang benar. Ya, kata-kata ini, engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini bukan kata-kata yang benar, tapi kata-kata yang ini adalah kata-kata yang benar, tapi bukan diucapkan dengan penghayatan yang benar. Karena apa? Buktinya Petrus kalau benar-benar tahu ini juga dia juga tidak mungkin ragu-ragu dengan Kristus. Ya. Dan pada waktu yang paling
kelihatan nyata sekali murid-murid Tuhan Yesus juga waktu Tuhan Yesus naik ke surga itu. Orientasi murid-murid Tuhan Yesus itu ternyata bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan Israel. Orientasinya. Kapan Israel boleh dipulihkan kembali, itu yang jadi pikiran murid-muridnya itu cuma Israel secara jasmani. Bukan Israel dalam pengertian kerajaan Allah. Yang sebenarnya. Jadi inilah bukti bahwa pikiran-pikiran murid Kristus ini masih berhenti di knowledge, tapi belum sungguh-sungguh sampai dihayati. Itu baru terjadi, pikiran itu baru terjadi saat hari Pentakosta. Itu betul-betul baru diperbarui. Ya, pikiran murid-murid itu di dalam anugerah Allah. Nah, saudara dan saya sekarang ini tidak melihat semua, kita hanya melihat dari kitab suci, dan saudara dan saya bisa percaya bukan karena saudara dan saya lebih hebat dari mereka, sama sekali tidak. Tapi saudara dan saya juga dapat anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, saudara dan saya tidak mungkin bisa percaya. Ya buktinya aja sampai sekarang banyak orang yang tetap tidak percaya kok sama Tuhan Yesus. Atau banyak orang yang juga cuma percaya-percaya gitu aja, tapi tidak ada komitmen mengikut Kristus. Cuma percaya sebagai knowledge saja. Tapi untuk komitmen hidup bagi Kristus, hidup bagi kebenaran, hidup bagi misi kerajaan Allah, ya nanti dulu. Suruh belajar aja tidak mau kok. Ya, apalagi mau hidup bagi Kristus. Belajar firman aja lu nggak mau. Ayo belajar yuk, belajar firman dengan rutin. Kita masuk stres, belajar bertahap, secara bertahap. Malas langsung. Maunya instan aja. Jadi Kristen instan. Oke, itu dari saya saudara-saudara, ini sebagai satu wawasan kembali bahwa pikiran kita ini sebetulnya adalah pikiran yang mati. Ya, pikiran yang buta rohani, pikiran yang tertutup, tidak terbuka. Karena apa? Karena kita semua asalnya adalah orang-orang yang mati rohani. Jadi kalau saudara sekarang bisa tercelik, saudara bisa melihat kebenaran, saudara bisa menerima, dan saudara bisa hidup di dalam kebenaran, itu namanya benar-benar anugerah Allah. Only by grace, bukan kehebatan dan kemampuan Anda. Puji Tuhan, saya berhenti sampai di sini. Dan sekarang kita bisa tanya jawab. Oke, bagi yang mau bertanya atau berdiskusi di malam hari ini, Anda bisa langsung WhatsApp ya di 081357901628. Yang ada di live YouTube ya, Anda juga bisa WhatsApp di nomor WhatsApp tersebut atau bisa di kolom chat di live chat YouTube. Di Zoom ada yang memberikan ini dia pertanyaan dan juga tanggapan dari Pak Martin Loge. Dosa diizinkan Tuhan untuk menyadarkan manusia adalah orang yang berdosa dan penuh kelemahan. Ini keren banget statementnya. Agak melenceng dikit, satu pertanyaan. Saat Daud mengambil Batseba jadi istri, apakah Batseba mengetahui kalau Daud adalah sutradara yang membunuh suaminya? Ini tanya aja, Pak. Apa-apa? Ketika Daud mengambil Batseba jadi istri, apakah Batseba mengetahui kalau Daud adalah sutradara yang membunuh suaminya? Ya, waktu diambil kan belum tahu. Oke. Tapi setelah suaminya terbunuh, apakah dia tahu itu? Kemungkinan tahu. Karena Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Dan
akhirnya dia terima hukuman kan. Mungkin Daud juga sharing sama Batsheba tentang hukuman dari Allah. Ya. Tapi ini masih mungkin, soalnya di Alkitab nggak dicatat. Ya. I don't know. Pokoknya yang nggak dicatat di Alkitab ya, kita nggak berani memastikan. Ada Pak Surya Dinata? Silakan Pak Surya Dinata. Selamat malam Pak Andi sama teman-teman yang lain. Ya, my Saya best mau friend. tanya tapi minta konfirmasi Pak. Jadi ilustrasi saya begini Pak, seperti kita mengendarai mobil atau motor ya, itu kan kita sudah ikut teori, ikut ujian ya, kita punya lisensi. Ya. Kita pun juga berusaha Pak, berusaha untuk tertib, tidak salah jalan, tidak salah marka, ya, tidak salah lihat lampu merah hijau itu. Tapi kan sesekali kita kan bisa salah Pak. Ya. Jadi ilustrasi saya, sekalipun kita udah dicelikkan sama Tuhan, sama Roh Kudus ya. Tapi di dalam hidup ini kan perjalanan, persis kayak kita di jalan raya juga ya. Ini ilustrasi ya. Kita kan sering-sering juga bisa salah jalan Pak. Jadi kan tidak bisa diklaim kalau orang yang sudah dicelikkan mata rohaninya tidak bisa salah, tidak bisa berdosa. Tapi sebaliknya juga yang bikin dosa juga bisa mungkin seperti itu. Jadi saya mau minta konfirmasi aja. Sekalipun kita udah dicelikkan, kita tidak mungkin bebas dari dosa. Bagaimana pendapat Pak Andi? Setuju. 100%. Cuma cerita saya tadi itu bukan masalah orang Daud itu bisa berdosa karena belum dicelikkan. Tapi Daud belum mengerti tentang dosa. Maksudnya, bagaimana benar-benar kedalaman dosa itu. Sampai tadi saya bilang, Daud bisa mengatakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahanlah aku diperanakan. Nah itu, kalimat itu, baru bisa diucapkan oleh seorang yang benar-benar sadar bahwa dia namanya dosa itu sudah sejak dosa asal sudah berdosa di hadapan Allah. Kemungkinan Daud masih merasa tadinya orang yang layak di hadapan Tuhan. Kemungkinan. Bagaimana dia dibandingkan dengan Saul yang begitu tanda petik, begitu fail lah, gagal lah Saul itu. Tapi Daud kan wah hebat ya, luar biasa Daud itu. Nah, jadi orang yang sedang dalam keadaan seperti ini lagi naik daun lah istilahnya modern sekarang kan naik daun. Nah, itu bagaimana mendidik orang yang sudah dalam keadaan yang begitu top, begitu luar biasa. Dan itu Tuhan didik luar biasa itu pada Daud sampai dia benar-benar mengalami kejadian yang membentuk Daud. Nah, kalau ilustrasinya Pak Surya itu konteksnya sebetulnya belajar sendiri. Lalu dalam mengalami tadi di lalu lintas bisa mungkin jatuh, bisa melanggar, bisa apa. Nah, itu belajar sendiri. Tapi yang saya tekankan justru dalam hal rohani, yaitu mengenal tadi rahasia-rahasia kebenaran datang dari Allah, itu mutlak adalah anugerah, bukan dari belajar. Tuhan yang membuat kita belajar, bukan saya mau belajar sendiri dan saya nanti bisa tahu sendiri. Enggak, tapi Tuhan yang membuat kita
belajar dan mengetahui kebenaran itu bukan karena saya yang mau belajar, tapi Tuhan yang betul-betul mendidik saya untuk ke arah situ. Ya, itu sedikit masukan dari saya. Oke, terima kasih Pak. Cuma satu lagi pertanyaan ya Pak Andi. Silakan, Pak. Jadi tentang tadi itu sepaham Pak. Jadi kita sudah tahu persis ya, karena kita betul-betul bisa mengaku dosa. Persis seperti yang diutarakan Pak Andi itu memang karena anugerah Tuhan. Ya. Tetapi setelah dapat anugerah Tuhan, Ya. kita sudah berusaha lebih baik ya. Tapi tetap selalu ada Pak. Kalau kita mau betul-betul refleksi gitu ya, selalu ada salah, selalu ada dosa. Iya. Memang betul itu. Makanya tadi saya bilang setiap detik aja kita berdosa kok di hadapan Tuhan. Bukan sewaktu-waktu loh berdosa. Setiap detik itu kita berdosa. Kalau tadi ukurannya dosa adalah tidak bisa mencapai sasaran. Oke, terima kasih Pak Andi. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak Surya. Oke, terima kasih Pak Surya. Ini di WhatsApp sudah ada yang masuk dari Ibu Tripi dari Jogja. Mohon penjelasan Bapak Andi. Ada orang yang berkata dia tidak setuju dengan syair lagu waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya, tapi syair lagu itu jika diterapkan pada orang-orang yang terpapar atau meninggal, ya, dia berpendapat bahwa Allah tidak pernah merencanakan peristiwa buruk terjadi bagi manusia. Benarkah pendapat orang ini? Oke. Iya, belajar mengenai waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Itu didasari dari Roma 8 ayat 28. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, coba kita baca lagi ya. Roma 8 ayat 28, coba tolong. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Baik. Nah, perhatikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi saya percaya bahwa yang dimaksud dengan segala sesuatu itu benar-benar segala sesuatu. Dan itu termasuk kejadian yang positif maupun negatif. Termasuk kejadian kebaikan atau kejahatan. Termasuk perbuatan dari Allah maupun perbuatan dari manusia. Termasuk perbuatan dari Allah maupun perbuatan dari iblis. Semuanya Allah turut bekerja. Dan saya lebih condong, karena ini kalau harus ditafsirkan secara integrated dan komprehensif. Bukan Allah turut bekerja, Allah memimpin segala sesuatu. Atau Allah berdaulat atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi ini benar-benar menunjukkan kemutlakan daripada waktu, segala waktu itu tidak ada yang kebetulan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saya percaya semua ada dalam kontrol Allah. Dan kalau Anda menafsirkan Roma ayat 8 ayat 28, Anda mesti tahu latar belakangnya. Bahwa
Paulus waktu mengatakan ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu adalah dalam kondisi orang-orang Kristen sedang dibantai. Ya, orang-orang Kristen digantung, orang-orang Kristen dibakar, orang-orang Kristen disiksa di pemerintahan Romawi, kerajaan kaisar yang terkenal amat sangat kejam. Di tengah-tengah penyiksaan, di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat, Paulus mengatakan ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini bukan berarti Anda akan semuanya tidak akan tersiksa. Anda semuanya akan lolos dari kejaran tentara Romawi, Anda akan lolos dari kematian, Anda tidak akan disiksa, Anda akan menang, Anda akan dibebaskan dari segala ancaman dan mara bahaya. Enggak. Paulus justru mau memberi kekuatan kepada orang-orang di zaman itu, bahwa kalau toh nanti Anda ditangkap, dan sampai Anda harus mati, disiksa, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sampai mati pun itu adalah kebaikan. Sampai seperti itunya. Jadi bukan hanya COVID-19. Bukan hanya kalau orang Kristen gereja dibakar dan kemudian dibunuh. Apapun yang terjadi. Semua hal terjadi. Berarti kalau dalam segala sesuatu ini baik kebaikan, baik keburukan, baik sesuatu yang baik maupun kejahatan, sesuatu yang benar maupun juga tidak benar, semua Tuhan pakai untuk demi kebaikan. Kebaikan itu apa? Membentuk orang-orang percaya. Membentuk yang bagaimana? Siksaan kok membentuk? Iya. Kita itu tetap diuji sampai akhir hidup kita. Sampai titik kematian. Jadi kalau ada orang pandangannya Tuhan tidak mungkin punya rencana yang jelek bagi orang percaya. Definisi jelek itu apa? Misalnya saya mau tanya, kalau kematian itu jelek apa enggak? Tuhan tidak punya rencana jelek bagi orang percaya. Berarti kalau kematian itu rencana jelek atau baik? Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin merencanakan yang jelek-jelek sampai kita mungkin dibunuh orang sampai mati atau dibakar hidup-hidup atau kena musibah, kena bencana. Tuhan tidak pernah itu. Berarti orang Kristen tidak mungkin bisa mati. Ya, karena semua hal yang akan membunuh kita itu tidak akan terjadi karena Tuhan tidak pernah menghendaki. Tuhan tidak pernah menginginkan itu terjadi. Berarti dengan kata lainnya, orang Kristen itu tidak mungkin bisa mati. Karena Tuhan akan menghindarkan kita semua dari segala yang jelek. Sakit kanker ya tidak mungkin. Kecelakaan pesawat ya tidak mungkin. Kecelakaan di darat ya tidak mungkin. Sakit penyakit ya tidak mungkin. Nah itu tuh. Tapi ini mencakup segala sesuatu ini. Roma 8 ayat 28 ini sudah. Ya kalau mau ini mau lihat yang lebih hebat. Bukan lebih hebat, lebih jelas. Maksudnya uraian yang jelas. Baca bukunya John Piper. Judulnya adalah Penderitaan dan Kedaulatan Allah. Ya, John Piper. Itu sudah tidak usah diragukan lah. John Piper.
Ya, saya ulangi ya, judulnya adalah Penderitaan dan Kedaulatan Allah. Itu teman yang nggak percaya itu suruh baca buku itu. Ya, sangat bagus bukunya. Bagi saya buku ini sangat menjadi berkat, dan itu saya pernah siarkan buku itu sampai habis. Ya, dalam seri siaran pembedahan buku dengan judul tadi, Penderitaan dan Kedaulatan Allah. Ya, itu sampai mungkin serinya sampai saya lupa itu, sampai mungkin 70 sesi atau berapa saya membahas buku itu. Oke, demikian jawaban saya. Oke. Baik, Pak Theodor Nehemia tadi mau bergabung, silakan di-unmute. Ya, terima kasih Pak Yusak. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Bapak Theodor. Iya Pak, saya mau balik ke poin itu Pak, pro dan kontra pengakuan dosa itu Pak ya. Ya. Ya memang kalau kita pikirkan kita telaah lebih lanjut Pak. Memang itu kan punya dasar biblika, punya historika, punya sistematika gitu Pak. Ya. Tapi kemudian ada sekelompok orang merasa itu tidak lagi mungkin signifikan dalam zaman ini. Ya. Mungkin problem mendasarnya ini tanggapan Pak ya. Saya ada 2 tanggapan dan pertanyaan. Mungkin problem mendasarnya itu adalah waktu orang itu merekonstruksi ulang Pak. Di situ mereka mulai mengkritisi zaman-zaman sebelum mereka. Oh beda konteks di zaman Luther, Calvin itu beda sama sekarang. Mungkin sekarang tidak seperti itu lagi. Sekarang zamannya sudah lain. Pengakuan dosa saya dengar dari pendeta saya, Pak, ada orang ngaku dosa tapi nggak ngomong di depan Tuhan gitu. Cuma dalam hati aja. Kalau dia ngaku dosa, dia ngomong dosanya apa gitu, jelas, spesifik. Nah mungkin yang hal-hal begitu tuh sudah terakomodir Pak Andi. Menjadi pro dan kontra di dalam kehidupan bergereja. Ya. Kalau saya mau bertanya begini Pak, tadi kan Bapak kan bilang orang yang mendapatkan anugerah Tuhan memperoleh kerendahan hati Pak. Mereka tidak lagi sombong ya. Apa bedanya kerendahan hati dalam Alkitab dengan kerendahan hati dalam falsafah hidup? Misalkan masyarakat Jawa, padi semakin merunduk, semakin berisi gitu Pak. Nah ini sering ditanyakan oleh orang-orang. Bedanya falsafah hidup itu di mana? Baik. Saya coba jawab ya. Tadi soal konteks sudah tidak konteksnya atau sudah kondisinya beda dan sebagainya. Zaman Calvin, zaman Luther, zaman kita, apalagi zaman Paulus sudah berbeda sama zaman kita. Ini menurut saya omongan-omongan ini kelihatannya benar, tapi menurut saya justru berbahaya. Jadi sepertinya kok sok mau kontekstual gitu. Saya sangat setuju dengan masalah-masalah kontekstual, sangat setuju. Justru itu adalah harus penafsiran itu harus kontekstual. Tapi ada tapinya. Kalau dikatakan masa itu sudah tidak cocok dengan masa sekarang, lihat-lihat dulu masalahnya apa. Kalau masalah dosa itu enggak ada, dosa dulu, dosa sekarang itu enggak ada. Namanya dosa ya dosa dulu, sekarang, dan selamanya ya tetap dosa. Dalam artian kita di hadapan Allah itu enggak pernah kita bisa layak di hadapan Allah dengan perbuatan baik kita sendiri. Dalam konteks kapanpun, dimanapun, entah zamannya perjanjian lama, zaman perjanjian baru, zamannya reformasi, zamannya kita semua,
dosa ya tetap dosa. Tidak ada zamannya Rasul Paulus itu dosa itu sudah ancur-ancuran. Kalau zaman sekarang ini kan sudah bermoral, orang sudah lebih sopan, ya, tahu diri, sudah berpendidikan. Zaman dulu itu orang-orang itu buas-buas itu. Konteksnya begitu. Ngawur itu. Itu seakan-akan mengerti konteks padahal tambah ngawur, tambah salah. Ya, di hadapan Allah dosa zaman dulu, zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, zamannya Bapak Gereja, zaman Reformasi, zaman sekarang, semua sama-sama tidak layak. Sama-sama kotor di hadapan Allah. Ya, Yesaya 64 ayat 6, segala kesalahan kami seperti kain kotor di hadapan Allah. Siapa yang mau merasa layak sekarang ini, zaman sekarang? Hamba Tuhan siapa yang bisa menyombongkan diri di hadapan Allah? Tuhan akan hancurkan dia. Kalau Tuhan mengasihi loh ya. Tuhan mengasihi itu malah menghancurkan dia. Kalau dia tidak dihancurkan, dibiarin aja, tambah lama tambah sombong, tambah lama tambah sombong. Tambah lama tambah merasa dirinya hebat dan berjasa di hadapan Allah. Itu malah tanda-tanda bahaya. Kalau tidak dihajar Tuhan itu malah bahaya. Karena Alkitab bilang apa? Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Jadi kalau dihajar itu malah seharusnya sukacita. Karena itu membuktikan Tuhan masih mengasihi kita. Tapi kalau sudah dibiarin, istilahnya sama Tuhan nggak digubris. Wah, itu tambah menyedihkan sebetulnya. Ya, makanya saya pernah nulis di Facebook, kalau Anda merasa sukses, jangan cepat-cepat bilang, Tuhan menyertai saya. Buktinya saya sukses. Mungkin Anda sukses ini, Anda dibiarin sama Tuhan. Tuhan sudah tidak peduli. Kamu mau apa, sudah tidak diurus. Nah, itu kan justru sangat memprihatinkan. Jadi kalau saudara sadar Tuhan sedang menghukum Anda dan mendidik dan mengajar Anda, justru bersyukur. Itu saya melihat itu ada pada diri Daud. Waktu Daud dihukum Tuhan sampai dia begitu terpuruk, sampai orang-orang menghina dia. Ya, tidak salah yang namanya Simei itu juga menghina Daud di muka masyarakat. Sama prajuritnya, komandannya Daud langsung mau dibantai orang itu. Daud bilang, jangan dibantai. Mungkin orang itu sedang dipakai Tuhan untuk mendidik saya. Nah, ini menurut saya luar biasa. Pelajaran yang Daud dapatkan dari Tuhan. Ya. Oke, lalu apa tadi yang kedua? Lupa saya. Itu Pak, bedanya kerendahan hati dari Alkitab dengan kerendahan hati dari falsafah hidup ya. Kerendahan hati dalam Alkitab itu justru menyadari saya orang bobrok. Dan saya orang nggak pantas di hadapan Tuhan. Sudah bobrok masih sombong. Maka Tuhan itu menyadarkan kita betapa kita ini orang sombong yang nggak tahu diri. Jadi sebetulnya kerendahan hati kita ini bukan, oh saya sekarang rendah hati, bukan. Oh saya ini ternyata orang sombong. Saya ini orang yang merasa diri saya pantas di hadapan Tuhan.
Jadi gini, kerendahan hati itu kalau dari iman Kristen itu hasil pekerjaan Roh Kudus. Itu juga bukan hasil pembelajaran manusiawi kita. Kalau kerendahan hati versi umum itu adalah kerendahan hati sebetulnya juga merupakan anugerah umum. Orang bisa rendah hati itu anugerah umum. Anugerah umum itu bisa dipelajari juga secara umum. Jadi misalnya itu tadi, makin berisi, makin merunduk. Itu memang definisi yang bagus sekali itu. Orang makin berisi, dia tidak makin menegakkan diri dan tidak makin merasa diri begitu hebat dan luar biasa. Tapi dia sadar saya ini bukan apa-apa. Nah, itu anugerah umum. Tapi kalau anugerah khusus itu membawa kita untuk datang kepada salib Kristus. Jadi bedanya anugerah umum dan anugerah khusus itu, kalau anugerah umum itu kebaikan secara umum dan itu ya untuk suatu berkat untuk secara umum aja. Tapi kalau anugerah khusus itu membawa orang datang kepada salib Kristus. Disitulah saya hancur. Ya, ada lagu pada saat aku memandang salibmu. Hancurlah segala congkakku. Itu, waduh, lagu itu indah sekali ya. Jadi aku waktu memandang salib, aku tidak bisa menyombongkan diri. Hancurlah segala congkakku. Itu nyanyian waktu perjamuan kudus. Ya, itulah Theodor, kiranya boleh jadi berkat. Ya, terima kasih Pak Andi. Pak, saya ada satu lagi, tapi kayaknya Pak Elia ini banyak pertanyaannya, Pak. Saya teruskan ke Pak Elia aja ini. Ya, saya masih ada pertanyaan ke Pak Andi, tapi lain waktu aja, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Malam, Pak, ya. Terima kasih. Ya, di Zoom sudah ada yang memberikan tanggapan. Pak Elia mengatakan di pengorbanan yang kedua, orang yang dikaruniai Allah, kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diinginnya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Dan juga ada di Matius 10, ayat yang ke-19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Silakan di-unmute, Pak Elia. Terima kasih, Pak Yusa. Nama lengkap Anda Yusa siapa, Pak? Harol kah? Ya. Wow, keren, Pak. Status Anda luar biasa. Pakai jas kayak seorang pendeta. Mungkin saya punya karunia bernubuat gitu ya, tanda kutip ya. Baru tahu saya kalau Yusa Harol adalah seperti itu di fotonya. Kembali kepada laptop. Ya, kembali, Pak. Pak Yusa, tolong bacakan yang itu, Pak Andi, tadi di mana ya? Yang Petrus bisa langsung bilang, engkau adalah Mesias. Terus dibilang, yang mengatakan pada saat itu juga adalah Allah. Di mana itu, Pak Andi? Lupa saya. Di Matius 16. Matius 16. Ayat 15, ayat 6. 15, 16, 17. Iya. Kalau Pak Hendarto mau bacakan, atau kalau enggak, Pak Yusa tolong disampaikan. Nanti baru pertanyaan saya menghubungkan ketiga ayat ini. Thank you. Yang ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Berarti yang barusan dibacakan tuh sejenis dengan Matius 10 ayat 19. Karena pada saat itu juga Tuhan akan mengaruniakan, sama seperti Petrus ya, siapakah aku menurut engkau? Engkau adalah Mesias. Pada saat itu juga dia dikaruniakan. Tapi poinnya Pak ada di Pengkhotbah 6 ayat 2. Kenapa karunia pengetahuan akan firman? Saat itu juga kita diberikan.
sama seperti karunia akan harta kekayaan. Orang itu diberikan harta melimpah, bisa dapat harta luar biasa, tapi karunia yang kedua tidak dikaruniakan, yaitu menikmati kekayaan. Sama seperti Petrus, karunia dia tahu bisa mengatakan Yesus adalah Mesias, tapi karunia menghayatin seorang Mesias belum dia dapatkan OTW. Mungkin ini bisa menjadi satu referensi juga bagi sahabatnya Pak Andi Halim tadi, Pak. Siapa tadi? Senior, lupa sih. Surya. Pak Surya. Jadi memang kalau kita bisa apapun ya, itu pun juga anugerah Tuhan, adalah karunia. Sama seperti dari dulu saya suka mengangkat topik harta, karunia mengumpulkan harta dan karunia menikmati, itu dua karunia yang berbeda. Jadi cukup sekian Pak Theodor Nehemia, silakan giliran Anda. Yang lain dulu, yang lain. Ada Mungkin Pak ada Stefanus yang lain. Tadusan. Silakan Pak. Tadi saya lihat Pak Stefanus dan juga ada Pak Liman yang di Terima kasih. Oke, silakan. Terima Pak kasih Stefanus. Pak Andi. Terima kasih Pak Stefanus. Ini penjelasan yang jelas sekali. Bagaimana kita tahu antara tahu dan kenal. Ternyata itu beda sekali. Ya. Kalau tahu itu hanya pengetahuan. Tapi kalau kita kenal lebih dalam. Seperti saya kenal papa saya kenal keluarga saya, itu lebih intim, lebih akrab. Ya. Jadi kalau pengetahuan hanya sekedar tahu, tapi nggak kenal. Beda jauh sekali. Yes. Makanya dalam hal ini kita harus kenal Allah. Tuhan Allah itu siapa? Dan kita harus kenal diri saya siapa dan tahu diri. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Stefanus. Oke, yang lain. Pak Liman, silakan Pak. Ya. Terakhir ya. Malam Pak Andi, malam Pak Andi. Halo Pak Liman. Ya, malam Pak Andi. Saya ada dua Malam. pertanyaan Pak, secara sederhana. Apa hubungannya orang dengan mempunyai spiritual tinggi, Pak? Maksudnya mempunyai pengetahuan yang tinggi dengan hubungannya dengan habit karakter, Pak. Karakter sehari-hari. Apa pengaruh, Pak, gitu, Pak? Apa pengaruhnya orang mempunyai pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan, apa juga mempengaruhi karakternya, Pak? Atau ada orang mempunyai pengetahuan yang tinggi, dia bilang, karakter saya gini, gitu. Apa bisa mempengaruhi atau tidak pengaruh, Pak? Masalah itu satu, Pak. Kedua, ada orang yang mengatakan pada saya, Pak, dan saya juga alami sendiri, pada saat kita mencapai suatu, menggebu-gebu istilahnya, Pak, melayani Tuhan, di situ ada masalah, Pak. Masalah itu muncul terus, Pak. Terus kita rem, Pak. Rasanya, kayak orang dipukul gitu, mundur. Nah, mundur itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kita tidak melayani, setengah melayani, seolah masalah itu hilang, Pak. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak bisa melayani lagi, kena pukul lagi. Apakah itu jebakan setan atau apa, Pak? Ini tren kenyataannya yang ada nyatanya, Pak. Itu dua pertanyaan untuk Pak Andi. Ya. Yang pertama, apakah pengetahuan itu mempengaruhi karakter? Kalau menurut saya, tadi saya sudah jelaskan, kalau hanya sekedar berhenti sampai di knowledge, pengetahuan saja, itu tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan kita, karena itu cuma sekedar knowledge. Tapi kalau pengetahuan itu menjadi suatu pergumulan hidup yang secara nyata menjadi bagian dalam hidup saya, maka itu pasti akan mempengaruhi kita. Itu kalau dalam konteks anugerah umum. Ya, jadi ada kognitif, ada afektif, ya. Lalu apalagi itu, pokoknya ada 3 itu ya. Kognitif, afektif, dan motorik atau apa gitu. Behavioral, Pak. Behavioral, kelakuan, Pak. Oh, behavior. Ya, behavior.
Ya. Nah, jadi kalau pekerjaan Roh Kudus, saya percaya pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar karakter. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita insyaf akan kebenaran yang sejati. Ya, bukan hanya sekedar pembentukan karakter, tapi kita benar-benar insyaf akan kebenaran yang sejati. Jadi itu betul-betul mata rohani, tadi saya bilang kan mata rohani dari buta dicelikan, disadarkan, diinsyafkan. Nah, itu yang bedanya ya. Jadi bukan hanya sekedar itu masalah. Kalau karakter itu mungkin secara umum bisa orang di brainwash saja, mungkin karakternya bisa berubah mungkin ya. Kalau di brainwash gitu. Tapi itu ya, itu bukan cara yang benar ya. Itu bukan cara yang benar. Ya, tapi enggak usah brainwash orang melalui pendidikan, melalui apa ya, pelajaran-pelajaran umum. Ya, itu justru bisa berubah. Ya, seperti tadi Pak Surya bilang, belajar. Orang itu mulai belajar. Dari tidak bisa nyetir sampai belajar nyetir misalnya. Tidak bisa berenang sampai belajar renang. Nah, itu umum dan anugerah umum. Tapi kalau sampai bisa menghayati kebenaran sejati, itu tadi saya bilang masalah misi kerajaan Allah dan dalam pengenalan akan Allah, pengenalan akan kebenaran. Nah, itu semua adalah pasti anugerah Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Terus tadi yang terakhir, apakah kalau saya terlibat dalam pelayanan terus menggebu-gebu lalu masalah timbul? Ya, di mana-mana saya yakin pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah dan bagaimana kita menyelesaikan masalah, yaitu kembali lagi dengan hikmat Allah. Bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan kepandaian manusia, tapi bijaksana Tuhan. Nah, itu bijaksana Tuhan itu harus betul-betul minta pimpinan Tuhan. Ya, tentunya melalui pembaruan budi, pengenalan akan firman, ya tadi menghayati firman dalam kehidupan secara nyata, belajar menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan, dan seterusnya. Wah, itu panjang sekali. Proses itu namanya proses pengudusan, proses pendidikan dari Tuhan, pembelajaran, dan seterusnya. Oke, ini jamnya sudah lewat 4 menit. Jadi mohon maaf. Terpaksa harus berhenti. Ya, nanti kita akan teruskan di hari Kamis, Pak ya. Kita lanjut hari Kamis, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Nah, biarlah kita terus mau belajar firman dan makin hari makin bertumbuh dalam kebenaran firman-Nya. Baik, saya minta ada yang pimpin doa yang belum bersuara dari tadi. Saya minta ini ya, Meta ya, boleh pimpin dalam doa. Meta. Lagi standby? Iya, ada Pak. Mari Ya, kita sama-sama silakan. berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan karena kami melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari lewat seluruh firman-Mu dan kebenaran-Mu yang terus Tuhan bagikan melalui hamba-Mu yang setia, pendeta Andi Halim, dan juga semua rekan di sini yang memiliki kerinduan terus untuk belajar. Dan kami sangat ingin hati kami yang berdosa ini, kami dilimpahi terus oleh anugerah Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar. Dan biarlah pikiran kami yang terbatas ini dibandingkan dengan pikiran Allah yang sangat berdaulat dan melewati segala daripada diri kami, menjadikan kami bertambah untuk bergantung kepada Engkau daripada kekuatan kami sendiri. Pimpin untuk sesi selanjutnya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi suatu pertumbuhan iman yang terus mendasar di dalam diri kami. Pakai LMC ini boleh tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain,
sehingga seluruh daripada pergumulan mereka boleh juga dimenangkan karena mendengarkan firman dari RMC ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami di hadapan-Mu. Amin.